Diduga asik bersuah foto di atas flyover, sepasang kekasih tewas ditabrak minibus di flyover Soekarno-Hatta, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau. Kedua korban merupakan pelajar di Kota Pekanbaru. Ferdiansyah tewas di lokasi usai terlempar dari flyover setinggi 8 meter. Sedangkan Ketsyah Arika meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Pada petugas, pelaku mengaku tidak melihat pengendara motor tersebut sehingga menabrak keduanya. Dari hasil pemeriksaan sementara, pengemudi minibus tidak dalam pengaruh alkohol. Bahwa pengendara sepeda motor atas nama Ferdiansyah meninggal di TKP setelah terjatuh dari flyover SKA. Sedangkan yang dibonceng meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Prima Kota Pekanbaru. Itu untuk pengendara mobil yang menabrak itu dalam kondisi gimana? Sudah kami cek pemeriksaan awal, masih didapat pemeriksaan negatif bahwa yang bersangkutan tidak dalam kondisi mabuk. Saat ini pengemudi minibus telah ditahan guna menjalani proses penyelidikan selanjutnya. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba di kawasan Medan Belawan, Sumatera Utara. Sejumlah pemuda yang diduga tengah pesta sabu kocar-kacir hingga masuk ke rawa-rawa. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan bersama petugas gabungan setempat menggerebek kawasan kampung narkoba di lorong Supir Kelurahan Belawan 1, Kota Medan, Sumatera Utara. Sejumlah pemuda yang tengah asik pesta sabu kocar-kacir melompat ke rawa-rawa bawah kolong rumah warga yang dipenuhi lumpur. Dalam penggerebekan ini, petugas berhasil menangkap 3 orang pemuda yang tengah berpesta sabu. Yang satu diantaranya merupakan bandar narkoba. Sejumlah barang bukti sabu yang telah dikemas dalam plastik klip, alat hisap botol kaca, timbangan elektrik hingga uang sebesar Rp1.200.000 juga ikut diamankan. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut ada diamankan 3 orang laki-laki yang mana keterlibatan ketiga orang tersebut, 1 sebagai bandar dan 2 diduga sebagai pengguna. Adapun barang bukti yang berhasil kami amankan dari TKP, beberapa paket sabu, timbangan elektrik, alat hisap dan uang sekitar Rp1.200.000 yang merupakan hasil penjualan sabu-sabu. Kini ketiga terduga pengguna dan bandar narkoba serta barang bukti dibawa ke Mapolres Pelabuhan Belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan pemerkosaan prajurit wanita Kostrad oleh perwira Pas Pampres saat pengamanan KTT G20 Bali mendapat perhatian Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Jenderal Andika memastikan perwira Pas Pampres itu akan disangsi tegas jika terbukti bersalah. Mabes TNI terus mendalami kasus pemerkosaan yang melibatkan anggota Pas Pampres. Sanksi tegas akan diberikan, bahkan pelaku akan dipecat dari kesatuannya jika terbukti bersalah. Jadi kalau nggak salah di sidiknya di Makassar, karena korban ini bagian dari Divisi 3 Kostrad, tetapi akan diambil oleh Puspom TNI karena Pas Pampres, pelaku kan Pas Pampres, itu di bawah Mabes TNI. Jadi kan kita ambil alih penanganannya di TNI. Ya. Dugaan kasus pemerkosaan itu juga menjadi perhatian calon Panglima TNI baru, Laksamana Yudo Margono. Yudo menegaskan bahwa penegakan hukum di internal TNI akan berjalan dengan tegak. Ya, saya belum tahu itu, nanti akan kita cek dulu ya, karena ini matra ya darat, nanti kita kan ada Puspom Mat, ya ada Puspomal, ada Puspom AU. Ya, nanti pasti kalau sifatnya pidana, nanti pasti akan dilaksanakan proses hukum di POM masing-masing matra. Sebelumnya seorang prajurit wanita dari Kostrad telah menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang perwira menengah Pas Pampres saat bertugas pada pengamanan KTT G20 di Bali. Pemerkosaan terjadi di salah satu hotel pada 15 November yang lalu. Peristiwa terjadi saat korban sedang beristirahat karena tidak enak badan, lalu didatangi terduga pelaku dengan dalih koordinasi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara Laksamana Yudo Margono akan menjadi Panglima TNI yang baru setelah jalani fit and proper test Jumat kemarin. Yudo yang akan menjabat Panglima selama 11 bulan menjanjikan perbaikan di internal TNI dengan beberapa program prioritas. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menjanjikan berbagai perbaikan di lingkup internal TNI dalam uji kelayakan dan kepatutan di gedung DPR Jumat kemarin. Yudo memaparkan 4 program prioritas sebagai visinya jika disetujui menjadi Panglima TNI, yaitu percepatan pembangunan SDM TNI, peningkatan kesiapan operasional personil dan alutsista, penguatan implementasi konsep gabungan dalam Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, serta melanjutkan reformasi birokrasi dan kultur organisasi TNI. Tak hanya itu, jika terpilih sebagai Panglima, Yudo juga berjanji bakal menindak tegas prajurit yang arogan ke masyarakat. Prajurit yang tegas, namun tetap humanis. Dan disegani, tapi bukan ditakuti. Sesanti 8 wajib TNI harus menjadi pedoman bagi seluruh prajurit untuk bersikap ramah tamah dan sopan santun kepada rakyat, tidak sekali-kali merugikan, menyakiti, dan menakuti hati rakyat. TNI juga harus tampil menjadi contoh dalam sikap sederhana dan selalu hadir membantu negara dalam mengatasi kesulitan rakyat. Ini selalu saya tegaskan, TNI harus tampil menjadi contoh dalam sikap sederhana. Laksamana Yudo Margono berkomitmen tetap menjalankan visi dan misinya meski jabatan Panglima TNI akan diembannya kurang dari setahun. Yudo saat ini berusia 57 tahun dan pada 26 November 2023 masuk usia pensiun sesuai undang-undang, yaitu 58 tahun. Kurang lebih Yudo hanya akan menjabat Panglima TNI 11 bulan, lebih singkat dari Panglima sebelumnya Jenderal Andika Perkasa yang menjabat sekitar 13 bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Beberapa waktu lalu, rekan kami Rizka Indah mewawancarai calon Panglima TNI, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Yudo Margono. Yudo bercita-cita memperkuat keamanan teritorial melalui penjagaan perbatasan dan wilayah laut Indonesia yang sangat luas. Kalau kita bicara soal Kasal Bapak Yudo Margono, pasti kita sudah tahu ya seperti apa ketegasan beliau. Pak, sampai dengan saat ini Bapak berdiri di posisi seperti ini. Masih ada mimpi yang pengen diraih nggak sih Pak? Saya pengen membesarkan Angkatan Laut. Ya, jadi Belum cukup besarkah Angkatan Laut kita? Jadi kita tahu tugas pokoknya Angkatan Laut itu ternyata besar. Ya, sebagai fungsi pertahanan matra laut, sebagai penegak hukum di laut, sebagai diplomasi Angkatan Laut. Kemudian pembangunan kekuatan, juga pemberdayaan wilayah pertahanan. Betapa 5 tugas pokoknya ini yang sesuai dengan undang-undang, amanat undang-undang. Nah, dengan cara prasarana yang ada, menurut saya masih kurang, sehingga harus dibesarkan. Makanya saya bangun Komando Daerah Maritim, kemudian kita bangun pos-pos Angkatan Laut, kita besarkan, tingkatkan. Nantinya akan menjadi satuan terkecil di Angkatan Laut. Ya, walaupun posal ini dulu kan hanya pos pengamat saja, nah ke depan nggak boleh. Ya harus menjadi satuan unit terkecil Angkatan Laut yang nanti berada di wilayah-wilayah di seluruh jajaran itu. Makanya sekarang saya membangun satuan pendidikan 1, 2, 3 untuk mengisi satuan-satuan itu. Ya. Kemudian validasi organisasi, ya sudah kita usulkan kemarin, kita besarkan, ya, dan alhamdulillah disetujui dari Panglima TNI, yang mudah-mudahan segera terwujud. Nah, ini armada sudah 1, 2, 3, pasemarnya 1, 2, 3. Ya, tentunya nanti rangkaiannya itu pasti akan ada lagi yang lebih besar. Kemudian yang belum lagi dibesarkan hidrooceanografi itu adalah lembaga yang diakui internasional. Sementara di Indonesia ini yang diakui lembaga hidrooceanografi hanya hidrooceanografi Angkatan Laut. Dan itu sudah diakui internasional. Ini yang belum kita gali sampai dalam. Karena memang kapalnya hanya 3. Padahal fungsinya ini dia memetakan seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia ini. Baik dari atasnya maupun dalam lautnya. Tim gabungan berhasil menangkap para terduga pelaku pembunuhan anggota polisi berpangkat Aibda di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Selengkapnya usai jeda.